Selamat malam dan selamat datang kembali pemirsa. Selamat tahun baru 2025. Kiranya sukacita dan kebahagiaan bersama dengan kita semua di tahun yang baru ini. Luar biasa. Kita mengawali 2025 dengan sebuah topik yang luar biasa nih juga nih pemirsa. Budidaya terong Belanda dan peluang bisnis yang menjanjikan. Berbicara mengenai terong Belanda nih selalu ada di core memori saya. Waktu kecil orang tua saya suka membuatkan jus terong Belanda, jadi rasanya masih sangat familiar nih. Jadi malam ini kita akan sama-sama membahas mengenai terong Belanda. Dan bersama dengan saya, Tamara Scianto, yang akan menemani pemirsa selama 1 jam ke depan. Pemirsa, program Kamu Bisa ini merupakan program kerjasama dengan ASI atau Adventist Layman's Services and Industries yang merupakan perkumpulan profesional dan pebisnis awam Advent. Dan saat ini saya bersama dengan narasumber yang luar biasa pemirsa. Saat ini bersama dengan kita Ibu Idauli Simbolon Limbong dari Universitas Advent Indonesia Bandung. Halo Ibu Ida, selamat malam. Baik, terima kasih banyak sudah terlihat Bu Ida di layar kaca. Selamat datang Ibu Ida, selamat malam. Kita akan kembali lagi saat ini dan setelah hadir bersama dengan kita juga ada Bapak John Lee Woran dari Universitas Papua Manokwari. Halo Pak John Lee, selamat malam. Apakah suara kami sudah terdengar, Pak? Hope Channel dimanapun berada. Selamat malam, Ibu Ida. Bagaimana dengan Pak John Lee? Apakah suara kami terdengar, Pak John Lee? Ya karya. Oh, oke, baik. Sepertinya ada gangguan sebentar. Kita sedang coba untuk dicek ya, pemirsa ya. Tadi Pak John Lee sudah ada di sebelah kiri saya, kanan saya. Lalu setelah bersama dengan kita ada Dr. Insinyur Zakarias Hukom dari Universitas Patimura, Maluku. Halo Pak Hukom, selamat malam. Oke, ya. Selamat malam Pak Hukom. Pemirsa masih ada gangguan teknis sebentar, jadi ini Pak Hukom di sebelah saya. Selamat malam Pak Hukom. Siap Pak Hukom, sedang kami cek ya Pak Hukom ya. Lanjut ke selanjutnya ada juga Dr. Insinyur Johanna Taribuka bersama dengan kita pada malam hari ini dari Universitas Patimura, Maluku. Halo Bu Johanna, selamat malam. Ibu Johanna tadi. Ya, selamat Tamara. Oh, oke. Selamat malam para narasumber ahli dan juga selamat malam bagi Pak Hukom, suara saya terdengar praktisi. jelas? Selamat malam untuk semua pemirsa di rumah, salam kasih dan selamat tahun baru untuk semua. Luar biasa Pak Hukom. Suara saya sekarang terdengar jelas Pak Hukom? Belum ya Pak Hukom ya? Baik, pemirsa kita sedang mengecek untuk audionya. Saat ini kita langsung saja pemirsa melihat video profile terkait dengan terong Belanda, narasumber kita terong Belanda berikut ini. Selamat sore kepada seluruh pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Perkenalkan, saya Idauli Simbolon dari Bandung. Saya bekerja di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Advent Indonesia yang ada di Bandung ya. Di sela-sela kegiatan sebagai dosen, saya senang berkebun di belakang rumah, di sekitar rumah ya, baik di samping, di depan. Kami menanam pohon buah-buahan, tanaman sayur, dan juga tanaman hias atau bunga ya. Nah, saya senang juga mengikuti program Kamu Bisa, karena di program ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kita peroleh ya, baik dalam hal membudidayakan tanaman, baik itu juga dari segi ekonominya. Oleh karena itu, ikuti selalu program Kamu Bisa di Hope Channel Indonesia. Luar biasa Ibu Ida. Saat ini kita langsung saja pemirsa berbincang-bincang dengan Ibu Ida yang telah hadir pada malam hari ini. Halo Ibu Ida, selamat malam. Halo Tamara. Ya.
Walaupun suaranya dari studio agak terputus-putus ya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai terong Belanda ini ya. Iya, boleh Bu. Baik. Ya, terong Belanda ini disebut juga dengan Solanum betaseum ya kalau bahasa Latinnya ya. Dan tentunya sesuai dengan namanya terong Belanda ini dari keluarga terong-terongan ya. Namun saya juga sedikit surprise juga melihat namanya terong Belanda gitu ya. Kenapa namanya terong Belanda? Setelah saya review ternyata nama itu bukan asli dari Belanda karena memang terong Belanda ini berasal dari Amerika Latin ya sebenarnya ya. Namun karena kita tahu ya bahwa orang Belanda lama ada di Indonesia ya, mereka membawa bibit terong Belanda ini dari apa? Dari Belanda ke Indonesia, lalu dibudidayakan di Indonesia. Pertama kalinya itu ada di Bogor ya, di Bogor. Nah, Tanaman terong Belanda ini kalau di Sumatera itu sering disebut dengan tiung ya. Saya tidak tahu di daerah-daerah lain disebut apa, tapi kalau di Medan itu disebut dengan nama tiung ya. Dan bisa hidup dia di dataran tinggi seperti kami di Bandung ya, tepatnya di Parompong. Bisa hidup di dataran tinggi antara 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Begitu Tamara yang bisa saya jelaskan untuk pertama mengenai terong Belanda ini. Terima kasih. Jadi jangan terecoh dengan kata Belanda itu ya Ibu ya. Jadi memang seperti itu sejarahnya. Terima kasih banyak Bu. Namun saya penasaran lagi, sebenarnya apa sih keunikan dari buah atau ya tanaman terong Belanda ini dibandingkan dengan jenis buah yang lain? Bu Ida dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Tamara ya. Jadi kita tahu bahwa setiap buah itu pasti memiliki bentuk, memiliki warna, memiliki juga rasa yang berbeda-beda ya. Tuhan sudah menciptakan seperti itu. Tidak ada buah yang persis mirip itunya, mirip bentuknya, warnanya maupun rasanya ya. Selalu ada apa? Selalu ada keunikannya gitu ya. Nah, kalau terong Belanda ini kan bentuknya itu dia sedikit lonjong ya, opal ya, seperti telur katanya di sini ya. Saat mudanya itu dia warnanya hijau ya, tapi di kulitnya itu selain warna hijau ada bercampur dengan warna keabu-abuan ya. Jadi buahnya itu unik dia ya, unik. Nanti kalau dia sudah matang dia akan berubah warna menjadi merah ya. Nah, yang saya pahami dan saya amati dari buah terong Belanda ini ya, dia mirip seperti tomat ya. Di dalamnya itu walaupun warnanya berbeda, namun biji dan teksturnya itu hampir mirip. Kalau kita potong itu mirip dengan tomat ya, dan banyak airnya ternyata ya. Jadi kemarin saya coba untuk menjus 1 kilo tomat dengan 1 kilo terong Belanda itu ternyata lebih banyak airnya dari terong Belanda. Jadi ini yang saya lihat uniknya ya dari terong Belanda ini. Jadi cocok sekali untuk dibuat jus karena airnya banyak. Menarik ya. Iya, terima kasih Bu Ida. Menarik ya. Ternyata memang terong ini makanya banyak banget kalau kita lihat ke rumah makan ada pasti menu terong Belanda, jus terong Belanda gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih banyak Ibu Ida. Saat ini saya mau ke Pak Johnly nih, Pak Johnly. Pak, kira-kira manfaat dan kandungan yang terdapat dalam terong Belanda itu apa sih Pak manfaatnya buat kita manusia Pak? Dipersilahkan Pak Johnly. Belum jelas. Oh oke, baik. Sedikit terputus-putus. Baik. Sekarang masih belum jelas Pak? Putus. Oh oke, baik. Saat ini masih sama ya Pak ya? Kita akan kembali lagi saat ini tetaplah bersama dengan kami pemirsa. Saya telah mencapai titik terendah saya.
Saya sudah kehabisan akal. Saya sudah mencari sesuatu yang lebih. Beberapa orang berhenti di titik ini. Beberapa orang menyerah. Tetapi aku belum putus harapan. Dan yang saya tahu, ini akan membutuhkan iman. Baik, saya mau ke Pak Johnly nih, Pak Johnly. Pak Johnly, apa sih Pak kandungan dan manfaat terong Belanda bagi manusia, Pak? Dipersilahkan, Pak Johnly. Ya, jadi terong Belanda ini mempunyai banyak sekali manfaat, ya, terutama manfaat untuk kesehatan. Ya. Kenapa? Karena terong Belanda ini setiap 100 gram atau sekitar 4 atau 5 buah itu mengandung kalori sebanyak 48, lalu ada protein sebanyak 1,5 gram, kemudian lemak 0,3 gram, kemudian karbohidrat 11,30 gram, kemudian kalsium 0,28 sampai 0,38 gram, kemudian zat besi 0,3 sampai 0,9 gram, lalu ada vitamin A, vitamin B, vitamin B1, dan yang paling banyak adalah vitamin C. Kemudian ada kandungan air ya yang cukup banyak dan juga serat. Oleh karena itu, karena kandungan gizi dan mineral serta vitamin yang banyak di dalam buah terong Belanda ini, maka manfaatnya bagi kesehatan ini menjadi sangat besar. Tadi Ibu Ida sudah menyinggung, jadi manfaatnya bagi kesehatan pertama untuk menjaga kesehatan jantung dan untuk menetralisir tekanan darah. Lalu sebagai antioksidan ya karena kandungan vitamin C yang banyak dan melindungi penyakit ya. Kemudian menurunkan kadar kolesterol, kemudian meningkatkan stamina ya, termasuk di dalamnya untuk mata, kemudian detoksifikasi tubuh. Kemudian untuk kesehatan kulit dan juga untuk fungsi otak ya. Jadi seperti itu ya informasi yang kami dapatkan dari manfaat terong Belanda ini buat kesehatan. Oleh karena itu kami merekomendasikan memang budidaya terong Belanda ini perlu untuk didorong sehingga kalau toh ini jadi semacam tanaman yang tumbuh di halaman rumah katakanlah, ini sudah sangat membantu ya, membantu untuk menunjang kesehatan, untuk sumber gizi bagi anggota keluarga. Dan kalau ini benar-benar kita bisa memulai, maka saya yakin bahwa sebagian dari dukungan kesehatan anggota keluarga ini bisa terpenuhi lewat mengkonsumsi terong Belanda. Dan caranya ya kita bisa olah secara sederhana, bisa menggunakan misalnya digunakan untuk jus ya, dan bisa untuk sirup ya. Dan yang paling bagus adalah kita mengkonsumsi secara langsung ya. Jadi seperti yang digambarkan tadi, Ibu Ida bisa langsung mengkonsumsi ya. Dan saya kira sangat bagus. Demikian untuk sementara. Luar biasa Pak Johnly ya. Jadi terong Belanda ini ibaratnya kecil-kecil cabai rawit ya Pak ya. Walaupun kecil manfaatnya banyak sekali. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Johnly untuk penjelasannya. Pemirsa, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video proses pembuatan jus terong Belanda berikut ini. Saya mau buat jus martabe, ya. Kira-kira ada yang tahu nggak ya apa itu jus martabe? Jadi bahan-bahannya itu adalah markisa. Ini markisa adalah markisa asli ya, bukan markisa sirup. Lalu markisa ya. Lalu tomat. Ini tomat juga sudah saya potong-potong. Dan tentunya
terong Belanda ya. Jadi kita akan jus. Saya pakai juicer. Ini tomatnya kita jus. Oke, tomatnya sudah selesai. Jadi yang tomatnya kita masukkan dulu di wadah. Saya tidak campur sekarang, nanti pencampurannya di bagian terakhir. Berikutnya kita jus terong Belandanya. Oke, jadi terong Belandanya ini saya nggak kupas ya, tidak perlu dikupas, langsung saja. Terong Belandanya wow, hampir 1 liter ya. Oke, jadi sudah ready. Lalu kita campur dengan tomat. Oke, lalu yang terakhir untuk buah adalah terong Belanda ya, buat aja sampai penuh supaya ada rasa manisnya. Saya kasih madu ya, tapi bagi yang nggak mau madu nggak apa-apa juga ya. Ini sudah apa namanya, sudah segar kok, ada rasa manisnya dari tomat. Kita mau coba nih, segar sekali. Ketiga buah ini, baik itu Markisa ya, Markisa Medan, baik itu tomat dan juga terong Belanda, sama-sama memiliki nutrisi yang tinggi, antioksidan ya. Semoga kita semakin sehat menggunakan makanan-makanan organik ya, dari buah-buahan. Selamat mencoba. Waduh, sepertinya segar sekali ya pemirsa ya. Saya di sini agak menelan ludah tadi, kayak enak sekali itu. Oke, baik. Saat ini saya mau bertanya kepada Pak Hukom nih, Pak Hukom. Pak, kira-kira boleh nggak kasih tips ke kami nih yang mau memulai untuk membudidaya terong Belanda? Jenis tanaman apakah yang baik untuk kita pilih, Pak, untuk menanam terong Belanda? Tanah apa ya? Tanah apa dan kapan waktu yang terbaik untuk menanam terong Belanda? Dipersilakan, Pak Hukom. Halo, Pak Hukom. Apakah suara? Ya. Oh, iya, Mbak. Ya. Tidak terputus. Oh, oke. Sekarang masih terputus-putus, Pak Hukom? Kita lagi ya. Oke. Baik. Coba saya saat ini mau ke Pak Bu Johana. Bu Johana, suara saya terdengar? Nggak dengar, Mbak. Belum ya? Belum saya dengar ya? Baik, kita akan saat ini, tapi jangan lupa tetap bersama dengan kami.
Baik pemirsa, terima kasih banyak masih bersama dengan kami. Kami mohon maaf sekali lagi untuk kendala yang terjadi. Terima kasih banyak bersama-sama dengan kami dan kita akan kembali lagi pemirsa ya berbicara mengenai terong Belanda ini. Saat ini saya mau bertanya nih kepada Pak Hukom. Pak Hukom, kira-kira jenis tanah yang baik nih untuk penanaman terong Belanda ini bagaimana untuk kita memilih tanah yang baik dan kapan waktu yang terbaik untuk menanam terong Belanda, Pak Hukom? Dipersilahkan. Terputus, tidak bisa. Oh, oke, masih terputus ya. Baik. Sembari menunggu pemirsa, saya mau memberikan tips informasi sedikit nih mengenai terong Belanda. Jadi terong Belanda ini berasal dari daerah Amazon pemirsa di Amerika Latin. Jadi terong Belanda ini dibawa pertama kali ke Indonesia itu pada tahun 1941 dari mana? Bogor pemirsa, Bogor Jawa Barat. Jadi pertama kali terong Belanda datang ke Indonesia itu pada tahun 1941. Namanya adalah terong Belanda. Jadi dia nggak berasal dari Belanda ya pemirsa ya, berasal dari Latin Amerika. Jadi luar biasa ini sebelum Indonesia merdeka, terong Belanda ini sudah hadir bersama dengan kita. Rasanya bagaimana kalau saya melihat dari internet ya, banyak orang bilang rasanya itu asam. Bagaimana sih Pak Hukom cara memilih tanah yang baik untuk menanam terong Belanda dan kapan waktu yang baik untuk menanam terong Belanda, Pak Hukom? Dipersilakan. Ya, baik, Mbak Tamara. Terdengar suara saya ya? Halo Pak. Terdengar? Terdengar Pak Hukom. Iya. Baik, Mbak Tamara, jadi kita tahu bersama bahwa tanaman terong Belanda ini banyak sekali manfaat seperti yang sudah dijelaskan oleh Ibu Ida maupun juga oleh Pak John Lee tentang kandungannya. Nah, oleh karena itu untuk kita mempertahankan supaya produk daripada terong Belanda ini tetap punya kualitas baik, salah satu persyaratan itu adalah kondisi kesuburan tanah. Nah, ini yang paling penting karena kunci dari kualitas maupun produktivitas dari semua komoditi pertanian teristimewa untuk terong Belanda ini yaitu persyaratan tingkat kesuburan tanah, di mana di dalam tanah sebetulnya atau media tanah itu harus mengandung hara makro, mikro yang cukup dan sesuai, sehingga memang kualitasnya bagus dan dia bisa punya kualitas baik dan bisa masuk kepada situs-situs pasar global. Nah, jadi persyaratan utama dari tanah itu harus memang tanah yang gembur, struktur tanahnya remah, kemudian banyak mengandung bahan-bahan organik, dan di samping itu kandungan hara makro mikro itu harus tersedia secara kontinu, karena tanaman terong Belanda ini kan mengalami 3 fase pertumbuhan. Jadi fase pertama adalah pertumbuhan vegetatif, lalu fase pembungaannya. Nah, kalau seandainya tidak cukup tersedia hara makro dan mikro yang nanti berfungsi sebagai prekursor untuk pembentukan hormon atau enzim pembungaan, makanya bunga itu akan gugur. Nah, jadi harus tersedia secara cukup. Kemudian nanti kalau bunga sudah terbentuk dan buah-buah kecil sudah mulai kelihatan, ini perlu dijaga tingkat kesuburan tanah teristimewa untuk kandungan hara makro dan mikro yang berfungsi untuk pembesaran buah, juga untuk meningkatkan kandungan senyawa-senyawa biokimia yang merupakan suatu pembentuk kualitas. Nah, ini perlu ada. Kalau tidak, berarti nanti kualitasnya tidak baik. Nah, oleh karena itu petani
harus memang benar-benar memperhatikan tingkat kesuburan tanah. Bagaimana caranya? Supaya kita tahu kita punya tanah ini cukup baik untuk pengembangan bisnis dari terong Belanda yang memang punya nilai ekonominya baik. Nah, oleh itu dengan cara hanya kita harus tahu kita punya kandungan hara makro mikro di dalam lahan itu berapa banyak, berapa jenisnya. Nah, kalau ditambahkan cuma dengan bahan organik saja belum cukup, karena bahan organik dia tidak mengandung hara makro mikro yang memadai untuk mencukupi kebutuhan akan nutrisi bagi terong Belanda dari awal pertumbuhan sampai panen. Nah, oleh karena itu perlu ada analisis tanah sehingga bisa kita tahu kita punya tanah, lahan ini punya tingkat kesuburan bagaimana. Lalu kalau ada kekurangannya, hara makro mikro yang ada 13 itu, lalu kita cukupkan. Nah, pencukupan ini dengan menggunakan ada banyak sekali nutrisi-nutrisi dan pupuk-pupuk yang sudah tersedia di pasaran. Nah, tentunya kita harus mempelajari apa kandungan dari setiap pupuk yang ada. Kalau seandainya tanah sudah cukup memadai, tidak perlu ditambahkan pupuk. Tetapi jangan lupa bahwa terjadi dinamika pertumbuhan tanaman baik dari pertumbuhan vegetatif maupun sampai pada masa reproduktif untuk awal pembungaan sampai pembentukan puntil buah dan sampai pemasakan buah itu harus dipantau terus dan terjadi pengurasan dari dalam tanah hara makro mikro itu. Jadi kalau kita tidak memperhatikan, kita akan terbentur dengan masalah kualitas daripada buah yang akan kita pasarkan. Oleh karena itu perlu sekali ada konsultasi-konsultasi dengan para penyuluh atau ahli-ahli pertanian yang terdekat. Nah, ini strategi bisnis sebetulnya. Saya tambahkan lagi bahwa memang terong Belanda ini punya peluang bisnis yang cukup besar karena belum banyak produk daripada terong Belanda dengan dia punya manfaat kesehatan yang cukup tinggi ini yang diketahui oleh banyak orang. Nah, ini merupakan suatu peluang untuk usaha. Demikian Mbak Tamara. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk pemaparan yang luar biasa nih Pak John Lee ya. Saat ini saya mau ke Ibu Johanna. Ibu Johanna, boleh Ibu Johanna jelaskan kepada kami secara singkat Bu. Kalau mengenai hama, pasti kalau ada kita menanam sesuatu pasti ada hama ya Bu yang menyerang ya. Bagaimana cara kita untuk mencegah hama itu datang dan kalau sudah ada pun bagaimana cara kita untuk membasminya Bu Johanna? Dipersilahkan. Baik Mbak Tamara, suara saya terdengar? Jelas Bu. Baik, terima kasih Mbak. Pasti dalam budidaya satu tanaman, termasuk juga tanaman terong Belanda, pasti ada hama maupun penyakit. Nah, kebanyakan pada terong Belanda itu, hama yang paling dominan itu apis, kutu putih. Itu banyak sekali sering terdapat pada ujung daun, atau daun-daun muda, kemudian penyakit yang biasanya menyerang terong Belanda itu virus. Virus itu menyebabkan daun terong Belanda itu kekuningan, kemudian dia akan tumbuh tidak normal. Kemudian ada daunnya itu berbentuk keriting-keriting pada daunnya. Untuk pengendalian hama dan penyakit ini, sebaiknya jangan menggunakan pestisida sintetik, karena buah terong Belanda ini kita akan konsumsi langsung setelah dipanen. Kalau kita menggunakan pestisida sintetik, kalau tidak menurut dosis yang dianjurkan, maka itu berbahaya sekali terhadap kesehatan kita yang mengkonsumsi. Untuk itu, sebaiknya kita menghindarinya dengan secara alami, mengambil kutu yang ada di daun-daun atau di bawah-bawah daun itu secara alami sejak awal. Jadi kalau kita pada saat kita menanam, ada muncul hama,
baiknya kita mengambilnya secara alami saja. Jangan kita menyemprotkan dengan pestisida sintetik. Selain itu juga kita bisa menggunakan pestisida yang kita buat sendiri, bisa dari daun tanaman, pestisida nabati. Itu kita bisa menggunakan daun tanaman yang bermanfaat, seperti kita bisa menggunakan serai, kita bisa menggunakan kemangi. Kemanginya itu kemangi yang berwarna merah, sehingga baunya itu bisa mengusir hama. Sedangkan untuk penyakit itu kita bisa menggunakan bawang putih, ataupun kalau karena bawang putih itu nilai ekonomisnya tinggi, maka kita bisa menggantikannya dengan sekarang itu ekoenzim. Ekoenzim itu juga sangat bermanfaat dalam mengendalikan hama maupun penyakit. Kemudian itu juga membersihkan lingkungan dari semua pencemaran yang ada di lingkungan kita. Untuk itu, sekali lagi saya tekankan, jangan menggunakan pestisida sintetik untuk pengendalian terong Belanda ini, karena terong Belanda ini kita akan konsumsi secara langsung. Terima kasih, demikian Mbak Tamara. Oke. Luar biasa, terima kasih banyak Ibu Johanna untuk pemaparan mengenai hama ya pemirsa. Jadi kalau bisa jangan pakai pestisida yang sintetik pemirsa, karena kita akan makan langsung. Baik, saat ini kita akan sama-sama menyaksikan video UIKB, Uji Ilmu Kamu Bisa, berikut ini. Gambar terong Belanda. Terong Belanda. Kalau saya lihat sih merah-merah, kayaknya kayak buah terong deh, ya terong Belanda. Terong Belanda. Terong Belanda itu ada rasa asamnya, ada rasa manis. Rasanya itu asam-asam manis ya. Rasa terong buah Belanda itu buah terong Belanda itu rasanya asam manis rasanya. Belum pernah nyobain sih, cuman dari bentukannya kayaknya kecut asem gitu. Ya benar, karena itu bukan buah yang itu buah apa itu terong Belanda? Ya, terong Belanda adalah buah yang langsung kita konsumsi. Bisa, cuman kayaknya nggak direkomendasiin nggak sih? Betul banget. Kayaknya salah, soalnya sejauh ini saya paling sering lihat orang tuh di jus. Tropis. Di iklim tropis. Mungkin tropis ya. Harusnya sih di tropis ya. Karena dia memiliki vitamin C, dia akan menjaga fit daya tahan tubuh kita. Dan sepengetahuan saya, itu akan menjaga kesehatan otak kita, kesehatan paru-paru, dan lain-lainnya. Manfaatnya itu bisa buat mengurangi berat badan, bisa buat jaga kesehatan kulit, mengurangi stres, juga mengurangi resiko penyakit jantung. Mungkin manfaatnya buat kurang tahu juga sih, kayaknya untuk pencernaan atau enggak untuk bagian perut lah pokoknya. Terima kasih. Wah, manfaat ya. Manfaatnya mungkin buat imun. Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia, bisnis luar biasa. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk tayangannya, luar biasa. Nih saat ini saya mau berbincang nih mengenai terong Belanda kepada Ibu Ida. Bu, saat ini kira-kira kisaran harga terong Belanda per kilo di pasar tuh berapa, Bu Ida? Oke. Suara saya terdengar, Bu Ida?
Oh, oke. Jadi saya ulangi ya Bu ya. Kira-kira Bu, berapa harga terong Belanda per kilo sekarang di pasaran Bu? Dan apakah memang itu prospek yang bagus Bu untuk kita berbisnis terong Belanda? Dipersilahkan Ibu Ida. Sangat-sangat prospek ya Mbak Tamara, karena memang harga terong Belanda itu tidak pernah murah ya. Di pasar aja, di pasar tradisional itu bisa sampai 25.000 ya, tidak pernah di bawah situ. Ya, jadi apalagi kalau dia sudah masuk di Toserba atau di mall bisa mencapai 45.000 ya. Bahkan tadi saat berbincang dengan para sumber ahli bisa sampai 75.000. Nah, saya cek di Shopee itu 45.000 per kilo. Ya, jadi tentunya ini mahal karena belum banyak terong Belanda ini tersedia di pasaran ya. Jadi untuk membudidayakannya itu masih sangat dianjurkan ya, karena barangnya tersedianya sedikit, makanya harganya mahal di pasaran, Mbak Tamara. Wah, luar biasa ya Bu, berarti memang ini bisa menjanjikan ya Bu Ida ya. Baik, thank you Bu Ida untuk penjelasannya. Saya mau ke Pak John Lee nih, Pak John Lee, terkait dengan tadi apa yang sudah Bu Ida katakan ya Pak. Saya makin penasaran nih terkait ini. Boleh dijelaskan nggak Pak, kira-kira apa ya tips and trik pemasaran kalau kita mau berbisnis terong Belanda, mengingat harganya juga kan lumayan tinggi ya Pak ya. Jadi pasti customer akan berpikir, aduh kok mahal, bagaimana cara kita untuk meyakinkan terong Belanda ini Pak. Dipersilakan Pak John Lee. Ya, sebetulnya hukum permintaan dan penawaran itu berlaku. Jadi kalau barang banyak, permintaannya tinggi, maka harga akan turun. Sebaliknya kalau persediaannya itu sedikit, maka harganya pasti akan mahal. Nah, kondisi untuk terong Belanda ini pada umumnya di Indonesia memang pelaku usahanya terutama di bidang hulu itu masih sangat kurang, dan strategi yang bisa dibuat adalah memang memperbanyak lokasi atau titik-titik produksi ya, titik-titik produksi supaya supply-nya menjadi meningkat dan pasokan ke pasar itu dia akan menjadi melimpah, maka harganya pasti akan turun. Nah, itu yang perlu dilakukan. Yang kedua adalah untuk menjaga agar pelaku usaha di bidang terong Belanda ini tidak akan beralih ke usaha yang lain, memang harus dilakukan diversifikasi produk. Tidak hanya menjual dalam bentuk buah terong segar, tapi juga harus dilakukan pengolahan dari yang sederhana ya. Misalnya tadi Ibu Ida sudah menunjukkan bagaimana meningkatkan nilai tambah buah terong Belanda ini yang harga sekilonya sebesar 40.000, tetapi kalau seandainya itu di supermarket atau di tempat-tempat penjualan sudah diolah misalnya 1 cup jus itu, maka harganya pasti akan berbeda. Lalu kalau produksinya terus melimpah, ya kita olah lagi untuk tingkat yang lebih tinggi, misalnya dengan membuat sirup-sirup yang dikemas dalam botol-botol yang nanti akan kita buat harga-harga yang berbeda sesuai dengan ukuran setiap kemasan yang nanti akan kita pasarkan. Nah, kalau ini sudah dilakukan, saya yakin permintaan akan semakin meningkat. Dan apabila permintaan akan semakin meningkat, maka rangsangan berproduksi akan semakin besar, sehingga akan terjadi keseimbangan pasar antara supply dan demand. Jadi saya kira seperti itu yang paling yang terjadi saat ini. Oleh karena itu, rangsangan berproduksi di tingkat hulu itu harus dilakukan, walaupun terkendala misalnya dengan topografi. Misalnya dia akan tumbuh lebih potensial misalnya di dataran tinggi ya, di atas 1.000 meter di atas permukaan laut. Tapi tidak apa-apa. Jadi kawan-kawan petani, pengusaha-pengusaha muda ya, para pemula yang mau berusaha misalnya, ya kita memilih lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang sesuai dengan potensi terong Belanda itu bisa tumbuh, kita kembangkan dalam jumlah yang sangat banyak. Misalnya di Bandung ya, di Bogor.
kemudian di daerah-daerah lain di Indonesia yang mempunyai topografi yang di atas 1.000 meter, saya kira sangat cocok. Dan saya yakin kalau ini kita lakukan, maka keseimbangan antara supply dan demand itu akan terjadi, maka harga akan menjadi stabil. Kalau sekarang kan tidak bisa, karena memang supply-nya sedikit, tapi demand-nya itu sangat besar. Makanya harga tidak bisa dikendalikan, dia akan naik secara terus-menerus. Seperti itu, Mbak Tamara. Mantap, berarti hukum supply and demand ini sangat berlaku ya Pak ya. Terima kasih banyak Pak John Lee untuk tips and triknya nih pemirsa. Kiranya bisa juga bermanfaat bagi pemirsa untuk memulai bisnis terong Belanda. Saat ini saya mau bertanya kepada Pak Hukom nih Pak. Pak boleh nggak kasih kita saran bagaimana untuk berbisnis terong Belanda yang baik Pak? Dipersilahkan Pak Hukom. Ya, baik Mbak Tamara. Jadi persyaratan utama untuk bisnis terong Belanda ini adalah kita harus memperhatikan kualitas dari buah terong. Itu yang paling penting sekali. Untuk mendapatkan kualitas buah terong, nah teristimewa di sini adalah ketersediaan nutrisi dalam tanah itu sangat utama, dan itu merupakan persyaratan utama untuk mendapatkan kualitas hasil yang baik, bisa dipasarkan secara luas. Nah, kalau seperti Pak Joni katakan tadi, kalau seandainya produksi melimpah, nah ini salah satu penunjang untuk bisa dijangkau oleh masyarakat untuk membeli buah-buah yang berkualitas dengan kandungan-kandungan vitamin yang cukup tinggi, dan ini sangat penting sekali untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Jadi seperti itu, persyaratan untuk bisnis adalah kita harus menciptakan kualitas buah yang prima, dan tentunya kalau kualitas buah prima itu berarti bahwa produktivitas juga akan baik. Cuma sayangnya bahwa komoditi terong Belanda ini masih terbatas pada topografi yang tadi di